Ijazah amalan khusus untuk para sang suami. Terimalah ijazah ini dengan ucapan qabiltu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ahyi dzakari wa aqimhu tawila waj'alhu kabiran ghalidhan qawiyya. Kami ulang. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ahyi dzakari wa aqimhu tawila waj'alhu kabiran ghalidhan qawiyya. Sekali lagi. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ahyi dzakari wa aqimhu tawila waj'alhu kabiran ghalidhan qawiyya, yang artinya Allahumma ya Allah, ya hayyu wahai zat yang maha hidup, ya qayyumu wahai zat yang maha tegak berdiri sendiri. Ahyi zakari, ahyi hidupkanlah oleh engkau zakari pada ya zakarku. Tahu kan zakar ya, taulah miliknya sang suami ini, senjata. Wa aqimhu, dan dirikanlah dia zakarku tawilan, dalam keadaan panjang lama. Jadi tawilan ini bermakna panjang, bisa panjang barangnya, bisa durasinya yang lama. Waj'alhu, dan jadikanlah dia zakarku kabiron pada yang besar, ghalidhan yang keras, qawiyan yang kuat. Inilah doanya yang harus dibaca. Nah, oleh sebab itulah harus hafal terlebih dahulu. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ahyi dzakari wa aqimhu tawila waj'alhu kabiran ghalidhan qawiyya. Allahumma ya hayyu ya qayyumu ahyi dzakari. Jadi itu ahyi dzakari wa aqimhu tawila waj'alhu kabiran ghalidhan qawiyya. Lalu bagaimana cara mengamalkan ijazah amalan ini? Cara mengamalkannya, ada beberapa ulama golongan tabi'in. Jadi ada beberapa ulama di zaman tabi'in itu yang membaca doa seperti ini ketika sujud. Jadi boleh dibaca di dalam sujud. Kan doanya mengandung permintaan seperti itu, masa boleh? Nah, kita kalau nggak minta kepada Allah, minta kepada siapa? Di dalam sujud itulah kita minta kepada Allah. Oleh sebab itulah ada beberapa ulama dari golongan tabi'in membaca doa yang model seperti ini ya. Kalimatnya ya tidak sama, cuma model seperti ini itu dibacanya ketika dalam sujud. Karena minta benar-benar kepada Allah. Jika anunya sang suami itu ya gampang hidup, ya gampang respon begitu, jangan sampai ya berusaha hidup aja sulit. Kalau masih muda biasanya kan pandangan hidup, baru mandang aja udah hidup, biasanya begitu. Nah, kalau sudah menikah beberapa tahun, sudah nggak pandangan hidup, tetapi menjadi pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Itu kalau sudah menikah beberapa tahun. Jadi kalau pandangan nggak langsung hidup butuh pegangan hidup, ya kan, dipegang-pegang, bahkan tidak hanya dipegang, di macam-macam lah baru hidup. Nah, ini kita mohon kepada Allah dengan ucapan ahyi dzakari, hidupkanlah zakarku, wa aqimhu tawilan, dan tegakkan dia tawilan dalam keadaan panjang dan lama. Kita mohon kepada Allah. Waj'alhu, dan jadikan dia kabiron yang besar, ghalidhan yang keras. Nah, kadang ya ada yang besar tapi lembek. Nah, ini besar dan keras, qawiyan dan kuat. Waj'alhu kabiron ghalidhan qawiyya. Nah, selain diamalkan dibaca di dalam sujud, apakah di dalam sujud sholat fardu boleh? Boleh.
Ini kan doa bahasa Arab dan memanggil yang diseru yang diminta hanya Allah Azza wa Jalla. Dengan ucapan Allahumma ya hayyu ya qayyum, wahai Allah wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak berdiri sendiri. Sehingga tatkala dibaca dalam sujud pun boleh, jangan malu-malu. Wong kita mintanya kepada Allah kok malu? Ya minta kepada Allah. Segala sesuatu tentang diri kita itu kan dari Allah. Nah kalau kita merasa nggak kuat, merasa loyo sudah dipegang-pegang aja nggak hidup, ya lama-kelamaan berusaha hidup aja sulit, maka mintalah kepada Allah langsung. Boleh dibaca ketika dalam sujud, baik itu sujudnya sholat fardu maupun sujud sholat sunnah. Ya jangan malu, jangan malu. Coba diamalkan begitu. Pilih kapan sujud, kapan dibaca. Boleh. Apakah masyru'? Masyru' menurut mazhab Syafi'i itu doa yang dibaca dalam sujud setelah membaca tasbih, bacaan sujud itu boleh doa apa saja. Tapi dengan syarat menggunakan bahasa Arab yang fasihah, yang fusha. Nggak boleh menggunakan bahasa ajam. Bahasa ajam itu adalah bahasa yang selain bahasa Arab. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin. Itu nggak boleh kalau membaca doa dilesankan, diucapkan di dalam sholat. Yang boleh itu hanya menggunakan bahasa Arab. Nah ketika doa dalam sujud itu kan sangat mustajab. Jadi kondisi seorang hamba dekat kepada Allah Azza wa Jalla itu ketika dalam keadaan sujud. Maka setelah membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kalau di Indonesia kan ditambah wa bihamdih nih. Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau yang biasa subhana rabbiyal a'la saja ya enggak apa-apa, sama, itu kan dasarnya malah kuat subhana rabbiyal a'la itu. Nah setelah membaca doa tasbih di dalam sujud, kemudian membaca doa ini, Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi dzakari wa aqimhu tawila waj'alhu kabiran ghalidan qawiyah. Diulang 3 kali. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi dzakari wa aqimhu tawila waj'alhu kabiran ghalidan qawiyah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi dzakari wa aqimhu tawila waj'alhu kabiran ghalidan qawiyah. Nah kalau doa ini sudah sering diamalkan, dibaca, kemudian nanti setelah mau hubungan dengan istrinya, kalau bisa sempatkan dibaca, kemudian ludah itu ke telapak tangan kiri, dan mohon maaf ya dilus-luskan kepada senjatanya, insya Allah luar biasa. Oleh sebab itu silahkan diamalkan, insya Allah mustajabah bi'idnillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.